Oke, selamat siang. Kembali lagi di MM Podcast. Tapi sekarang udah ganti nama jadi Perspektif Mesin. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan dua orang tamu yang cukup spesial, yaitu Bang Bowo sama Bang Ibe. Eh, Boleh ini Bang, perkenalan dulu kira-kira dari mana nih? Mulai siapa? Aku ya. Ya Bang Ibe dulu Bang. Boleh, Bang. Oke, selamat siang adik-adik, rekan-rekan Ilusin semuanya. Saya Irfan, angkatan 87. Kebetulan saya dari tahun 2017 diberi amanah oleh rekan-rekan Ilusin untuk menjadi ketua Ilusin periode 2017 sampai sekarang. Begitu. Oke. Terus lanjut ke Bang Bowo, boleh diperkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo, angkatan 98. Pada saat ini diamanahkan juga sama Bang Irfan untuk ngebantuin di sisi sekretariatan. Oke. Ini hanya karena kesamaan bentuk saja kami. Kesamaan bentuk gimana tuh Bang? Jenggot sama badan lah. Oke, jadi gini buat para pendengar di rumah. Jadi pada episode kali ini tuh kita akan membahas seputar tentang Ilusin. Sebenarnya Ilusin tuh apa sih? Lalu perannya tuh apa untuk Departemen Teknik Mesin di UI ini? Nah, sebenarnya Ilusin itu apa sih, Bang? Oke. Ilusin itu kalau bisa saya gambarkan suatu perkumpulan atau paguyuban dari para alumni mesin FTUI, ya seperti keluarga besar. Kita berkumpul di situ, karena tujuannya juga adalah supaya kita guyup di situ, maka perlu ada yang mengurusin. Untuk itu biasanya setiap periode itu akan ada ketua, sekjen, untuk mengurusin paguyuban ini. Kira-kira seperti itu ya Ilusin ya. Mungkin Bang Bowo bisa tambahin. Ya, jadi dirasakan kan sebetulnya kenapa bisa berdiri, karena memang ada kebutuhan ya untuk bisa guyup gitu kan, untuk bisa membantu, saling membantu lah lulusan-lulusan mesin ini untuk bisa berkolaborasi gitu. Nah, makanya itulah disebut fungsi dari organisasi untuk bisa membantu dan memajukan anggota-anggotanya gitu. Gitu. Di samping itu juga ya untuk membantu juga hubungan antara alumni sama alma maternya ya, dan juga mahasiswanya gitu. Kayak gitu. Tapi Ilusin tuh sebenarnya sudah ada dari kapan sih Bang? Apakah dari zamannya Bang Ibe masih mahasiswa Ilusin itu sudah ada? Oh iya, saya nggak tahu pasti kapan berdirinya, tapi ya sejak saya dulu kuliah dan sebelum-belumnya itu sudah ada. Memang ada kebutuhan bahwa karena kita lulusnya atau lulusan itu di fakultas di jurusan mesin FTUI, itu ada kekompakan yang perlu kita jaga gitu loh. Nah, kenapa kita perlu menjaga kekompakan itu? Karena memang ada kebutuhan untuk dapat bekerja sama dalam hal-hal mungkin pekerjaan, mungkin juga saling kenal, bersosialisasi. Nah, maka untuk kebutuhan itu maka dibuatlah yang namanya Ilusin ini. Dan kenapa harus diorganisasi, harus diatur begitu? Karena kalau tidak ada yang mengurusin, tidak ada yang care untuk melakukan untuk menjalankan fungsi organisasi ini, tentu tujuannya tidak tercapai nanti. Maka setiap periode itu harus dipilih ketua, kemudian ketua akan membentuk organisasinya, yang kemudian ya kita sesuai dengan tujuannya Ilusin ini untuk membuat teman-teman dari lulusan mesin untuk guyup, ya kita melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan itu.
Kira-kira seperti itu sih gambarannya. Terus kan ini ya Bang, kalau paguyuban berarti apakah anggotanya itu otomatis lulusan mesin akan tergabung ke Ilusin atau seperti gimana? Seperti apa tuh untuk Ya, anggota? otomatis. Setiap lulusan dari jurusan mesin FTUI otomatis akan menjadi anggota Ilusin FTUI. Lanjut ke ini sih, sebenarnya Bang Bowo sama Bang Ibe nih kan tadi seperti di awal udah dibilang sebagai ketua dan sekretaris jenderal. Sebenarnya itu tugasnya tuh ngapain sih Bang? Tugas Ilusin. Oke, mungkin aku dulu ya, baru nanti Bang Bowo juga bisa menjelaskannya. Tugas Ilusin ini sebenarnya tugas besarnya ya, tugas utamanya itu ya mengguyupkan. Guyup itu bisa bermacam-macam ya, menjaga kekompakan, membuat network dan sebagainya. Dan tentu melihat dari tujuannya, kegiatannya ya lebih banyak ke arah kumpul-kumpul ya. Nah, kumpul-kumpulnya itu seperti apa? Itu banyak. Kemarin itu kita ada 3 pilar ya Bang Wo ya, untuk sementara ya. Guyup bersama dengan alumni, ya tentu dengan teman-teman yang sudah lulus. Kita buat kumpul-kumpul, acara-acara. Beberapa kali kita melakukan acara waktu itu ya. Buka puasa bersama, pesta durian. Kita juga coba membuat kemarin link bisnis ya, teman-teman yang punya bisnis. Kita undang untuk share lah pengalamannya. Sekalian juga mungkin masing-masing teman-teman saling berkenalan dengan kemampuannya masing-masing. Itu dengan alumni ya, harapannya tentu menjaga kekompakan untuk hal-hal yang positif. Nah, itu yang kami kemarin lakukan. Kemudian juga kami juga menganggap bahwa Guyup ini juga penting untuk kita menjaga alma mater kita. Beberapa kegiatan-kegiatan kami juga banyak untuk menarik partisipasi dari teman-teman alumni untuk balik ke kampus. Ya, sebagai contoh, tentu juga banyak kami kerjasama juga dengan Ikatan Mahasiswa Mesin ya, gitu loh. Supaya apa? Juga ini transfer knowledge juga dari teman-teman alumni ke adik-adik kita. Bagaimanapun juga yang namanya mahasiswa nanti nggak lama juga otomatis pasti akan menjadi anggota Ilusin. Tentu di sini kami mengharapkan bahwa Guyup itu juga kami dapatkan, kami bisa lakukan juga untuk teman-teman ikatan atau mahasiswa atau mahasiswi mesin FTUI. Kemudian kami juga aktif menggalang pendanaan maupun menggalang partisipasi dari rekan-rekan Ilusin yang sudah lulus ataupun mempunyai power atau kemampuan untuk balik membantu fakultasnya ataupun jurusannya. Semua ini kami lakukan cuma satu tujuannya, ingin kami mempertebal rasa memiliki atau mempertebal rasa peduli terhadap keluarga besar atau peduli terhadap alma maternya. Yaitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan dari organisasi ini. Mungkin Bang Bo, ada yang mau ditambahin Bang? Ya, mau menambahin juga Bang. Yang penting buat kita itu adalah menyambung jejaring kan, membangun jaringan. Karena bagaimanapun juga selama kuliah kita kan pergaulannya terbatas ya, hanya mungkin 2-3 tahun di atas, 2-3 tahun di bawah gitu. Nah, sementara alumni kita kan sudah ada semenjak tahun 60-an sampai yang terakhir tahun 2017. Itu sangat banyak sebetulnya jumlahnya ya, dan tersebar di mana-mana. Nah, makanya kita ini adalah sebetulnya wadah untuk bisa membangun jaringan, untuk bisa berkomunikasi, supaya saling kenal, gitu. Karena saya rasakan sendiri juga kok, maksudnya pengalaman aja, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang baru pertama ketemu, terus
ternyata pas ngobrol tahu tuh kita di kampus yang sama. Nah itu udah langsung beda tuh, udah enak aja ngobrolnya gitu. Nah alangkah baiknya kalau ini itu bisa diperbanyak kan, ketemu-ketemuan orang yang jadi saling tahu. Saya bisa ketemu sama senior-senior yang udah 10 tahun di atas, 5 tahun di atas, yang itu nggak mungkin kalau kita hanya mengandalkan saat kita kuliah di kampus saja gitu. Nah, dengan demikian harapannya banyak kesempatan-kesempatan yang lebih terbuka kan, begitu kalau kenal kita bisa ngobrol mulai dari yang penting sampai nggak penting lah ibaratnya ngobrol tuh. Akhirnya ngebuka peluang yang lain gitu. Itu kita jadi wadahnya di situ sebetulnya. Dan ini juga alhamdulillah Bang ya, kita punya pengalaman juga untuk bisa ngebantu kampus, berkolaborasi dengan alumni yang dengan itu proses sangat cepat dan sangat dibantu sama alumni-alumni gitu. Karena memang udah terjalin hubungan itu sebelumnya gitu. Gitu sih. Jadi kurang lebih tuh Ilusin ini ya, kalau menurut pandangan saya, kesimpulannya gini, Ilusin tuh menghubungkan warga-warga Mesin yang sudah lulus supaya tetap terjalin tali silaturahminya walaupun sudah lulus kayak gitu. Ya, benar. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya kali Bang ya. Kan Bang Ibe itu kan ketua nih, Bang Bowo itu sekretarisnya. Nah itu kayak gimana caranya sih, kayak pilihannya gimana? Kayak dari Bang Ibe nyaloninnya kayak gimana, dipilihnya kayak gimana, Bang Bowo juga gitu. Ya, itu ceritanya unik ini ya Bang ya. Ya, sebenarnya begini. Pemilihan, pertama saya mulai dengan pemilihan ketua dulu ya. Kalau di Ilusi ini punya tradisi dalam pemilihan ketua ini nyantai banget sebenarnya, walaupun ada prinsip-prinsip yang dipegang ya. Gitu loh. Pemilihan dulu itu bisa dengan dulu zaman waktu itu ya, zaman saya itu pemilihan itu baru 2 hal ya, pemilihan langsung sama musyawarah dan musyawarah mufakat ya, begitu. Biasanya waktu penggantian itu tergantung keadaan semuanya. Ada juga persaingan, tapi itu persaingan juga persaingan para sahabat ya, biasa. Itu kadang-kadang ada seperti itu. Ada juga kadang-kadang ya sudah kita ya musyawarah, ya mufakat aja siapa yang menjadi ketuanya. Jadi memang pemilihannya demokrasi, tapi juga lebih basic demokrasi yang sangat kekeluargaan. Gitu. Waktu zaman saya, waktu itu memang kita musyawarah mufakat ya waktu itu. Itu ada 3 calon, saya, Bowo, sama Bang Aulia. Gitu. Ya, waktu itu kami bertiga duduk bareng. Ya kita bermusyawarah aja waktu itu. Mungkin karena saya paling tua waktu itu, ya adik-adik saya langsung aja, udah abang aja. Dan sesimpel itu gitu loh. Nah kemudian saya minta, kalau gue yang maju, lu jangan kabur ya, lu jadi gue ya. Dan sesimpel itu aja. Jadi nggak ada yang repot-repot banget ya gitu loh. Teman tahun ini memang agak beda ya, karena memang ada ADART yang ngatur ya. Kalau tahun ini memang sesuai dengan amanah dari dari ADART-nya juga, bahwa tahun ini udah e-vote ya, Wo ya. Itu ya, loh. Memang tujuan dari e-vote ini memang ya naik kelas lah gitu loh dalam hal pemilihannya gitu loh. Dan ini mungkin insya Allah yang kita lakukan nanti tanggal 8 Agustus ya gitu loh. Kira-kira seperti itu gambarannya sih. Kenapa saya milih Bowo juga? Karena sama jenggotnya waktu itu. Dan alhamdulillah dalam perjalanan saya bersama Bang Bowo, ya cukup ini ya menyenangkan kami gitu. Oh ya, satu hal yang juga saya mungkin bisa ini ya ngasih gambaran ya. Sewaktu Anda memberi keputusan untuk mau mengurusi Ilusin, baik itu menjadi anggota, ketua, sekjen ataupun anggota gitu. Ini suatu paguyupan, ini benar-benar mesti dari hati. Kita ngurusin teman-teman, ini nggak ada bayarannya gitu loh. Ini kita nggak ngomongin Bu Haji itu nggak ada di sini gitu. Tapi di sini
ya kita kita akan dibayar oleh suatu rasa senang yang enggak ada, yang nilainya itu cukup tidak bisa dibayarkan ya. Melihat teman-teman kita bisa kumpulkan dalam suatu acara, mereka ketawa, kemudian kita bisa mengkompakkan mereka, terus kita juga memperluas pertemanan kita jadinya gitu loh. Ini saya akhirnya jadi banyak kenal. Dari dulu saya mungkin ya namanya pergaulan kan, saya 87 paling saya kenal 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas gitu loh. Tapi selama saya sama Bang Bowo sama rekan-rekan lainnya juga yang membantu di Ilusin periode sekarang ataupun dulu pendahulu kita gitu loh, itu membuat saya jadi sama Bowo jadi banyak banget temannya. Buktinya ya saya sekarang kenal dengan Akila, ini simpel aja gitu. Anda angkatan 2016 kali ya, 2017 atau 2018 ya mungkin. Nah, itu 2019 lagi. Ini kan sumur-sumur anak saya gitu. Nah, itu salah satu rezeki yang akan didapat gitu loh. Nah, makanya penting banget ya untuk kita menjaga tradisi ini nantinya terus gitu loh. Harapan saya nanti dengan teman-teman mahasiswi ini nanti setelah kalian lulus bekerja, bila nanti saatnya Anda harus kembali ke kampus, lihat kampus, apa yang dibutuhkan kampus, apa yang dibutuhkan adik-adik kita, apa yang dibutuhkan alumni kita, untuk kita bisa bareng-bareng ya untuk nanti menjaga kekompakan gitu. Kira-kira seperti itulah. Terus Bang, kalau kan Bang Ibe jadi ketua tuh berapa lama sih Bang jabatannya? Oke, kalau jabatan itu resminya 3 tahun ya. 3 tahun, tapi kemarin itu ada pandemi gitu loh. Sehingga waktu itu kita bersama-sama para senior waktu itu saya diskusi. Mereka berharapkan ini diteruskan dulu. Kenapa? Karena memang itu awal-awal kita ada pandemi ini, mikir waktu itu gitu loh, karena masih belum siap ya waktu itu ya. Kalau ini kita ganti kepemimpinan setelah 3 tahun, tentu nanti kasihan ketuanya gitu loh. Nah, tapi kan kemudian berjalan 2 tahun lagi, tentu kita udah mulai terbiasa ya dengan keadaan ini dan tentu dengan keadaan ini kita udah harus menyatulah dengan keadaan ini. Nah, makanya dan juga ada perintah dari ADRT bahwa tanggal 8 ini harus ada penggantian, regenerasi lah begitu. Nah, jadi kalau resminya sih 3 tahun, tapi balik lagi nanti ngeliat keadaan juga. Gitu. Kira-kira seperti itu. Wow, kalau nggak salah kita berapa? 4,5 tahun ya, Wow? Kita 5 tahun, Bang. Wih, 5 tahun tuh. Betah ya, Wow? Kenapa betah? Ya happy sih, benar-benar happy. Ya, kayak ngurusin suatu keluarga yang semuanya juga saling mendukung. Kami cukup happy lah untuk ngurusin Ilusin ini dengan segala lebih kurangnya ya gitu. Oh, gitu. Nah, kan pasti sekarang keadaannya lagi pandemi gini ya, Bang. Terus dari kegiatan-kegiatan yang tadi udah Abang sebutin, sekarang biasanya tuh Ilusin kegiatannya ngapain aja sih, Bang? Kan sekarang kondisinya lagi online, nggak mungkin bisa ngumpul kayak Bang Bowo sama Bang Ibe ketemuannya gimana gitu. Ini Bang Bowo yang mesti jawab nih. Ya sebetulnya itu selama ini kan juga bisa diatur gitu. Ketemuan waktu itu malah kita nggak sering ketemu ya Bang ya sebetulnya. Ya. Iya Zoom, ya? kita ada banyak alat komunikasi sebetulnya sebelum pandemi pun kita nggak ada setting ketemu rutin gitu misalnya. Entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali nggak ada. Gitu karena memang yang kita bangun itu di Ilusin adalah kegiatan-kegiatannya itu bottom up
apa aspirasi dari bawah gitu, baru kita bikin ketika itu sesuai sama kebutuhan kita gitu, sehingga praktis kita paling ketemu pada saat itu sebelum pandemi adalah terkait sama kegiatan. Kayak misalnya ketika kita mau bikin kegiatan Illusion Business Work, ya kita intens tuh ketemuan. Tapi di luar itu ya kita mobile. Nah, tantangannya memang ketika pandemi ini kan agak sulit tuh memang bertemu gitu. Cuma alhamdulillah banyak tools yang bisa kita manfaatin. Contohnya kayak Zoom seperti ini gitu, atau WhatsApp juga bisa. Kegiatan-kegiatan juga harus disesuaikan. Nggak mungkin kita bikin kegiatan kayak buka puasa bersama yang kemarin itu kita pernah bikin 1 kali, itu luar biasa rame, alhamdulillah. Nggak mungkin bikinnya kayak gitu lagi. Jadi kegiatan lebih disesuaikan. Dan kegiatan kita juga sifatnya kolaboratif. Nggak harus inisiasi murni dari kita. Bisa juga murni dari salah satu alumni, atau misalnya dari teman-teman IM ketika punya ide bikin acara kolaborasi dengan kita, ya ayo kita bikin. Dan itu sudah beberapa kali kejadian. Seperti kayak misalnya webinar yang sama teman-teman alumni di Pertamina dan juga teman-teman alumni di MRT, itu kan sebetulnya bisa dilakukan. Jadi praktis kalau pandemi mengingat nggak mungkin ketemu secara fisik, jadi kegiatan-kegiatannya ya secara online gitu. Tapi intinya tetap menjalin hubungan ya, Wo ya? Iya Bang, betul. Intinya tetap jalin hubungan, karena komunikasi itu kan nggak harus ketemu tatap muka gitu. Harus ada penyesuaian gitu. Kita juga sering, akhirnya juga banyak terjalin kok, kita punya grup khusus alumni yang banyak komunikasi di situ gitu. Ya dari mulai serius sampai yang nggak serius gitu, ada di situ juga gitu. Insya Allah kualitasnya masih tetap terjaga lah, kualitas hubungannya itu. Tapi saya penasaran sih, Illusion tuh punya markas nggak sih? Markas apa ya, tempatnya gitu? Kantor kali ya. Kalau kantor resminya memang tidak ada, tapi biasanya yang dipakai itu kantor ketuanya. Oh, rumah. Iya. Dan biasanya pasti ada markasnya gitu. Atau biasanya kita juga nebeng di ini ya, di Iluni FTUI ya, karena memang di Iluni FTUI itu ada ruangan juga buat departemen-departemen kalau memang mau ngadain meeting atau apa. Seperti itu. Mungkin nanti kepemimpinan selanjutnya nih dari Illusion nih bisa ngebuatin markas sarang gitu ya. Nah, iya Bang, kan kita di sini sebagai penerus abang-abang nanti. Nah, itu tuh kira-kira apa sih yang Abang expect, yang Abang harapkan gitu dari kita sebagai mahasiswa yang sekarang? Ya tentu, seperti yang saya kemukakan tadi gitu loh. Ini tradisi ini kan harus kita jaga. Budaya ini kan harus kita jaga gitu loh. Nah, yang menjaga ini tentu kita harapkan dari nanti suatu saat, mungkin 5 atau 10 tahun lagi, ya siapa lagi kalau bukan mungkin Akila atau Andika lah gitu loh. Kalau kami kan sekarang umur saya aja udah 52. Sebentar lagi 10 tahun lagi kan udah 60 ya gitu loh. Tentu kita juga pingin tetap ada teman, tetap ada kegiatan, ada kumpul-kumpul yang kita bisa datang. Terus tentu siapa yang ngurusin ini gitu loh. Siapa yang ngurusin keluarga besar ini? Ya tentu adik-adik inilah nantinya. Makanya kami kemarin itu sama Bang Bowo benar-benar juga menjaring banyak kolaborasi dengan IMM gitu loh. Karena kami sadar betul itu bahwa adik-adik ini yang nanti akan melanjutkan ini semua gitu loh. Mudah-mudahan harapan kami kemarin, kami sangat aktif banget waktu itu ya untuk mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan IMM dari 4 periode kepimpinan IMM yang sudah kami laluin. Salah satu tujuan kami itu sangat-sangat berharap nanti adik-adik ini kenal gitu loh dengan Illusion kan gitu loh. Kenal dengan kegiatannya. Makanya kami juga setiap kegiatan itu kan mengajak adik-adik mahasiswa atau mahasiswi untuk ikut ya gitu loh. Bagian dari kepanitiaan kan gitu. Ya tujuannya itu. Nah, pingin adik-adik ini juga
punya rasa memiliki gitu loh. Punya rasa kenal ya, yang nanti harapan besarnya adalah adik-adik inilah nanti yang akan melanjutkan budaya ini dan mengurus Ilusin selanjutnya. Demikian. Ya, benar gitu, seperti itu ya, Wo ya. Harapan kita, Wo Iya, ya. iya Bang, betul. Karena kita kan harus berkesinambungan ya. Tentunya kita punya kepentingan yang sangat besar atas keberlangsungan organisasi. Dan juga salah satu faktor yang bisa mendukung itu kan sebetulnya keberlangsungan regenerasi. Teman-teman yang masih muda ini harapannya nanti juga bisa melanjutkan pekerjaan besar ini, karena memang ini kayak kalau di hukum agama itu fardu kifayah ya. Bukan kewajiban setiap orang, tapi harus ada yang ngelakukan gitu. Karena untuk kebutuhan silaturahmi kita ini penting supaya bisa terjaga, baik itu ke kampus, baik itu ke teman-teman sesama alumni ataupun ke masyarakat. Itu yang kita jaga. Demikian Ketua Ustadz Bowo. Tapi coba Anda bayangin ya, ini salah satu ini ya, ilustrasi aja ya. Semakin banyak teman, kalau kata pepatah kan semakin banyak rezeki ya, semakin banyak juga tempat bertanya, semakin mudahlah kehidupan ini. Anda sadar nggak bahwa kita ini ada di suatu fakultas teknik UI ya, jurusannya jurusan mesin, ya tentu tempat-tempat orang-orang pintar nih kayak gitu loh. Tapi dalam nanti kehidupan tentu kemampuan setiap orang kan terbatas. Anda nggak akan bisa tahu dari A, B, C, D kan begitu. Dalam bekerja nanti banyak persoalan-persoalan yang harus Anda selesaikan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa Anda jawab. Coba Anda bayangkan, Anda punya banyak konsultan tapi Anda tidak perlu bayar karena Anda punya banyak teman dari kegiatan-kegiatan yang sering Anda datangin atau Anda sering ikutin dari Ilusin. Sebagai contoh, saya tahu Bo punya kemampuan A, B, C, D. Mungkin nanti suatu saat saya tahu Akila punya kemampuan ini. Ada teman saya punya kemampuan A, B, C, D gitu. Suatu saat dalam bekerja, saya itu bisa gampang. Oh iya, ini saya mesti bertanya ke siapa. Nah, hal itu akan permudah hidup kita nanti. Percaya Mas saya, itu yang sudah saya dapatin ya gitu loh. Bahkan kita kemarin itu ada suatu Telegram group ya gitu loh. Nah, di situ kita berhasil mengumpulkan para teman-teman yang punya bisnis juga bekerja, itu biasanya saling kasih informasi itu di situ. Ada yang butuh A, butuh B, bertanya di mana kalau saya cari ini ya di mana. Itu nanti ada aja ngasih informasi. Ini loh tempatnya bagus. Ini loh harganya murah gitu loh. Saya mau nanya, ini orang yang ngerti soal ini. Oh, kamu hubungin ini angkatan segini namanya ini, dia ahli soal pompa, soal ini. Seperti itu kira-kira gambarannya nanti supaya adik-adik ini paham gunanya berteman, gunanya berorganisasi. Itu nanti itu keindahan-keindahan yang nanti anda dapatin ya, gitu loh kira-kira gambarannya. Oke Bang. Nah mungkin terakhir nih dari kita, kan nanti juga pasti banyak didengar sama warga mesin nih. Nah, kira-kira dari Bang Ibe sama Bang Bowo ada pesan atau motivasi gitulah buat kita, ada nggak Bang? Jangan. Sebenarnya dari tadi kamu itu udah pesan loh, pesan, ya, motivasi. Ya pada intinya simple ya, melalui organisasi kita Ilusin. Harapan besar kita nanti tentu kita banyak punya teman, rasa kenal, rasa memiliki gitu loh. Yang saya dapatin atau Bang Bo dapatin sekarang, ke depan itu akan sangat mempermudah kita nanti dalam menjalani kehidupan, pekerjaan. Anda bisa bayangin nggak Anda punya suatu keluarga besar gitu loh.
sehingga tempat Anda bertanya juga banyak gitu loh. Ya seperti Anda kegiatan IMM sekarang lah gitu loh. Mungkin motivasinya hampir sama ya, cuman kalau Ilusin dia lebih lebar gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya seperti itu Bang Boy ya. Rasa memiliki itu sangat bermanfaat ya, dan banyak teman itu sangat bermanfaat ya gitu loh. Iya, pada akhirnya sebetulnya kan kita dengan niat yang mudah-mudahan kita niatnya ikhlas untuk membantu, dan itu juga akan balik membantu kita juga nantinya lewat jalur yang lain, Pak. Itu kita dapat pertemanan yang baru, kita dapat silaturahmi yang baru, kenal banyak orang gitu, dan itu akan balik membantu kita sendiri gitu. Jadi selama niat kita baik untuk membantu orang, jalannya akan ada, dan semua balik ke kita lagi gitu sih. Oke, buat episode kali ini kita cukupkan sampai di sini kali ya untuk pembahasan seputar Ilusin. Pembahasan dari Bang Ibe sama Bang Bowo tuh udah cukup menjelaskan banget lah. Selanjutnya saya mau ngucapin terima kasih buat Bang Ibe sama Bang Bowo udah ngeluangin waktu. Sama-sama. Terima kasih banget ya udah bisa hadir di kesempatan podcast membahas Ilusin pada kesempatan kali ini. Follow bisa nanti di follow IG IMM, subscribe juga YouTube-nya gitu Bang. Nah, saya udah follow IG IMM. Mantap. Saya nggak ngerti IG. Saya tahu ini cuma Facebook doang. Tapi insya Allah kita tetap terhubung ya, gitu loh. Bentar lagi juga adik-adik pasti lulus. Insya Allah harapan saya nanti bisa suatu saat ngurusin Ilusin. Nanti saya berharap banget suatu saat saya hadir di acara yang mungkin Akila atau Andika buat kumpul-kumpul, saya bisa bertemu teman-teman saya, itu suatu kebahagiaan banget suatu saat. Itu harapan kita Wo ya, nanti Wo ya. Ya, kami benar-benar tunggu mungkin 5-10 tahun lagi ya gitu loh. Iya, ditunggu aja Bang. Siap. Terima kasih semuanya atas kesempatan diberikan juga kepada kami untuk bisa menjelaskan fungsi Ilusin kepada teman-teman. Mudah-mudahan harapannya kita tetap bisa kompak dan punya rasa memiliki ya, gitu, dan rasa kenal yang cukup kuat gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Bo. Ayo sampai ketemu. Nah, mungkin sebelum kita sudahi podcast kali ini, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua, buat follow Spotify IMM, IG IMM, dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube IMM sama connect LinkedIn IMM. Nah, sama terakhir, gue mau pantun nih. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Makasih udah dengerin sampai sini. Semoga podcastnya berkesan. See you guys.